اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا الحبيب غاية آمالنا، فتتقبل منا ما تهرقنا في من نيتنا وأعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي ترك اتباعه من السالكين، ولحقك وجهه من المؤتين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أثما برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المطلب منا بالغفران، المسيء بالإحسان، والسائل فيما سأل، والمؤمل فيما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب واسره أولو وزار أما ببركة والشرف وجد أولادنا والدينا وأهل قدرنا وودينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم رأيتني من أقدار المنشورة، وما الإسلام والإيمان بآلها معمورة معنا وزورة، واشف اللهم قربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمسلمين
وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بالتي في جميع نواهي والأقدار وأيدهم بتجد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في جميع البلايا وجعلنا يا رب في جميع البلايا وجعلنا يا رب بحسن من جميع البلايا وبالحسن مكين من الذنوب والخطايا أذنا بالعمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين اختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سر النبي وآل النبي سر الفاتحة. Sebelum kita memulai dan membuka acara ini, terlebih dulu marilah kita bersama-sama berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa jurina wa maulana Muhammad. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah yang ulun hormati Habib Ahmad Hadid Al-Hasani, Habib Hairil Al-Hasani Al-Mukarram Ustadz Kusairi Al memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh saudara Ustadz Wira Hadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan tadi. Semoga yang membaca dan yang kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilallahu waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan hatamul anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amma ba'd. Yang ulun muliakan penceramah kita pada malam hari ini Bapak Ustadz Ahmad Khusairi Al-Katiri. Yang ulun muliakan hadir di tengah-tengah kita para habaib, yaitu yang pertama Bapak Sayyid Ahmad Hadid Al-Hasani, kemudian Bapak Sayyid Hairil Al-Hasani. Selanjutnya yang terhormat hadir pada malam hari ini Bapak Sekretaris Kecamatan Gunung Purei. Selamat datang Pak. Dan kebetulan beliau memang berdomisili di RT di sini, namun bertugas di Gunung Purei. Yang saya hormati Bapak Lurah Jambu. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Penghulu Kelurahan Jambu, dan mohon dan hormat Pak bisa naik bersama-sama kita di panggung Pak. Mohon izin. Mohon izin Pak. Terima kasih Bapak Penghulu. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama, guru-guru agama yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, juga
yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tokoh ibu-ibu. Selanjutnya yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini atas perkenan dan rahmat serta karunia-Nya jualah kita dapat bertemu, dapat bersilaturahim di tempat terbuka pada malam hari ini, yaitu di lingkungan perbatasan antara Kelurahan Jambu dan Kelurahan Jingah. Kemudian selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, di sini mewakili yang pertama tadi disebut panitia penyelenggara dan juga mewakili masyarakat karena hadir pada malam hari ini, yaitu dari Kelurahan Jambu dan Kelurahan Jingah, yang kebetulan juga saya separuh badannya Kelurahan Jambu dan separuhnya Jingah juga. Jadi mungkin sesuai saja kalau saya mewakili dua masyarakat tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama atas nama panitia penyelenggara kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan daripada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami, yang mana pada malam hari ini kita akan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan sebagai bentuk dari kecintaan kita kepada beliau, di akhirat kelak kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang selama ini membantu kami di dalam mempersiapkan kegiatan ini dan juga membantu kami baik secara material, spiritual, tenaga dan pikiran sehingga dapat terselenggaranya acara kita pada malam hari ini. Kemudian atas nama panitia kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya seandainya di dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan, terdapat kehilapan, terdapat kekeliruan. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Selanjutnya saya mewakili masyarakat rangkap jabatan. Kami selaku masyarakat baik Kelurahan Jambu, Kelurahan Jingah, pertama-tama menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara yang mana telah mampu dan berhasil mempersiapkan dan menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Dan harapan kami tentunya acara seperti ini, kerjasama seperti ini di waktu-waktu yang akan datang agar dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dan juga kami berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pada saatnya nanti ketika penceramah kita memberikan tausiahnya, mohon kita sama-sama mendengar, sama-sama memperhatikan, menyimak, dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan akan menambah ilmu pengetahuan kita dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ceramah agama seputar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Dimohon dengan hormat kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Husairi Al-Katiri, waktu dan tempat dipersilakan. Sudah mengaku kawasan ini. Kenapa mereka bersama-sama? Ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Aqala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Asallah ayan fa'una bi barakatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anta dakhulakulhumul jannah ma'an nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita hormati dan yang kita muliakan. Guru mulia, guru kita Al-Habib Syed Ahmad Hadid Al-Hasani beserta keluarga, dan juga yang kita muliakan dan yang kita hormati guru kita Al-Habib Syed Khairil Al-Hasani dari Banjarmasin. Alhamdulillah, beliau bisa berhadir di Muara Teweh, di tempat yang sangat mulia ini. Dan juga yang kami hormati dan yang kami muliakan sekaligus ucapan terima kasih dengan doa jazakumullah khairan katsira kepada panitia pelaksana, memberikan kesempatan khususnya kepada pribadi ulun untuk menyampaikan mau'izatun hasanah atau tausiah atau ceramah agama. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan kekhilafan, wal afu minkum. Dan juga yang kami hormati dan yang kami muliakan juga hadir alhamdulillah sekretaris tadi disebutkan oleh panitia Kecamatan Gunung Pura juga sangat jauh beliau bisa berhadir di tempat ini. Juga yang kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Lurah Jambu, alhamdulillah tadi disebutkan juga bisa hadir. Dan tidak ketinggalan juga Bapak Penghulu, alhamdulillah dikenali Bapak Penghulu, biar nanti ulun kada ngalih mencari pian, nyaman aja dilihat. Wajah ulun ini jarang ada yang sama. Kenapa? Sangat jelek, mirip kura-kura ninja, gendut, pendek. Jadi sangat sulit kalau orang itu tidak tahu. Sekali melihat insya Allah tahu. Tapi kalau Bapak Penghulu wajahnya agak tampan, ceria, jadi mungkin ulun kalau lupa ditegur. Karena penghulu ini perlu kita dekati. Kalau apa-apa nanti kan penghulu. Dan juga yang kami hormati dan yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semua di tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih khusus tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, semua insya Allah akan mendapat maghfirah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon izin Habib Syed Hadid Al-Hasani, Habib Khairil Al-Hasani,
dari Banjarmasin. Karena yang memberikan al-mau'izah ada yang lebih pantas guru kita. Tadi ulun ada menyampaikan al-mau'izatul hasanah ana awalan ba'dah atau wasani nanti al-habib hadid. Setuju tidak jemaah? Alhamdulillah Habib. Jadi Habib tidak bisa menolak lagi ini. Alhamdulillah. Nah, tidak apa-apa Habib. Kita bukan pertandingan. Nah, bukan cari yang hebat, bukan, tidak ada. Para habaib, para ulama itu bersatu, tidak ada permusuhan, tidak ada untuk merendahkan apalagi untuk menghina semua manusia. Walaqad karramna bani Adam, manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita ini adalah anak cucu Adam, kita turunan manusia yang sangat mulia, bukan binatang. Coba ada tidak binatang di sini? Kan tidak ada. Ibu-ibu kan cantik semua, bapak-bapak tampan semua, cerah semua, gembira semua. Tidak lain, tidak bukan, kita hadir di tempat yang sangat mulia ini cuma satu tujuan kita, mengagungkan, memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiuna Muhammad adalah idola kita. Nabiuna Muhammad adalah ikutan kita. Tidak ada manusia yang lebih mulia di dunia ini kecuali Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celakalah, hinalah, dan dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia keluar daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalallahu ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, qul katakan oleh engkau wahai Muhammad, jika mereka itu mencintai Allah, tuhibbunallaha fattabi'uni, aku kata Nabi, fattabi'uni, ikuti aku. Kalau kalian mengikuti aku, mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Insyaallah dosa-dosa kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi barakati yahduruna fi hadzal majlisi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan barakah, dengan kemuliaan kita menghadiri lahirnya seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Sultanul Arifin, telah berkata Sultanul Arifin, wali Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau adalah Al-Imam Al-Hafiz. Al-Hafiz itu gelar yang sangat tinggi. Jadi kalau Al-Hafiz itu paling tidak hafal hadis 1000 hadis. 1000 hadis. Kalau kita berapa ribu hadis? 5 aja kada hafal hadis. Ayo hadis menuntut ilmu apa? Tidak faham. Bagaimana kita rajin menuntut ilmu kalau kita tidak mengetahui ilmu? Kewajiban ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mana kita tahu, mana kita senang dengan ilmu. Kalau kita tidak faham, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini ada seorang ad-da'i ilallah. Kalau salah diluruskan, Bu. Salah satu dari ustadz, ya namanya ustadz ini kan banyak, apalagi ustadz YouTube, ustadz Facebook. Kalau ulun mohon maaf, kalau kita talim, ini santri kita ngajar kita Mukhtarul Ahadits,
Tafsir Jalalain, Risalatul Mu'awana, Al-Minah Husaniyah, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Kita tidak dibuat di dalam YouTube, kita tidak dibuat di dalam Facebook. Jangan. Cukup kita saja, Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Kalau ilmu kita tidak ada yang kita miliki, nanti ada ajaran begini, ada ajaran begitu, dia tidak faham itu Salafi, dia tidak faham itu Muhammadiyah, dia tidak faham apa itu NU, dia tidak faham itu Ahmadiyah, bingung ngikut siapa. Ini pentingnya ilmu. Figur mencari seorang guru yang betul-betul yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat, bukan cuma lelucuan, ketawa, makan. Hidup kita panjang, kita duduk di sini betul-betul ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul idza tahaddasa al-alim fi majlisihi bil ilmi wa lam yadkhulhu lagwun wala lahwun. Apabila ini disebutkan, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ada seseorang yang alim. Lu lihatlah kalau pinang gugur nih, mata ke sana, kadang mata ke situ, kalau gugur bisa mendebukam. Jadi sambil melihat, tapi mohon maaf pula sampean kada tapi ulun di hati. Ujar guru ulun, guru Danau Asmuni Danau Panggang Tunato jar sidin. Tamtu tuhlah, jangan baper lawan binian. Kenapa guru? Binian tuh bisa menaguk ya sidin, itu takutan ulun tuh. Nah, itu takutan ulun. Jadi mohon maaf kalau karena fitnahnya bahaya banget, takutan ulun lawan binian tuh takutan. Mohon maaf ulah. Mohon maaf. Idza tahaddasal alim, apabila orang yang alim, orang yang menyampaikan tausiah, ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di majelisnya. Ini kan majelis kita, majelis si alim. Kenapa? Karena dia di situ menyampaikan. Kemudian bil ilmi, dengan ilmu. Dia ngomong ilmu. Di situ kan ada alif lam, ya kan, Bib? Kalau orang ahli ilmu nahwu, alif lam itu ma'rifah. Makanya tadi utlubul ilma walau bisin. Kenapa? Tidaklah tuntutlah ilmu ke negeri Arab, ke negeri Palestina, tetapi Cina itu kan banyak ilmu-ilmu yang canggih. Malah Nabi menganjurkan ke sana, ayo kita ke Cina, kada perlu ilmu agama. Ini yang sesat, ini yang salah, dan ini yang tidak benar. Kenapa? Di situ dituntut adalah ilmu agama apabila dia pakai alif lam ma'rifah. Boleh saja kita menuntut ilmu umum, ilmu dunia, ilmu teknologi yang canggih, tapi kita sudah pandai, kita mengerti tentang ilmu agama kita, bagaimana fikih kita, bagaimana tauhid kita, bagaimana tasawuf kita. Kalau kita sudah alim, kita faham, kita mengerti, tidak ada larangan. Kita bekerja, banting tulang, peres keringat, tidak apa-apa. Tetapi bagi si alim, kalau dia menyampaikan ilmu itu, ini adalah pesan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yadkhul, janganlah kamu masukkan dalam menyampaikan ilmu agama itu hazalun wala lagwun. Hazal itu maknanya itu main-main, lagwun ketawaan, lelucuan. Tapi mohon maaf, ini hadis, kalau salah diluruskan. Tidak boleh, apalagi kalau di dalam masjid. Al-kahkah fil masjid zulmatul gar. Paguruan ulun Habib Taufik bin Abdul Qadir Asqa Pasuruan. Jadi mohon maaf pakaian ulun memang ciri khas
murid-muridnya para habib begini pakaian, bukan untuk dipamerkan. Waktu beliau tahun 2004 ceramah agama di Masjid Agung Martapura. Ulun masuk ke Muara Teh 2004. Namanya Pak Guruan datang dakwah di masjid itu. Ulun hadir. Ketemu dengan beliau dibawa di hotel. Karena ulun belajar ilmu itu bukan hanya belajar tapi berkhadam. Jadi kalaunya Habib Taufik itu capek, uyuh, diuruti. Pernah sampai tertidur Pak Guruan tadi ulun uruti. Sampai kaki beliau tuh ulun uruti. Saking mahabbah ya namanya guru wajar, senang cinta kepada guru. Sampai kaki beliau ulun cium, tabarukan. Beliau tidak tahu, beliau tidur, dipijiti. Kalau datang ulama-ulama habaib dari Tarim, Hadramaut, Makkah, Madinah, ulun yang nyambuti. Silahkan masuk. Tabarukan bidu'a bil auliya min Tarim wal Makkah wal Madinah wa kulluhum minal auliya illahi ta'ala yahduruna fi baiti Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf Pasuruan. Waktu datang apa? Kami berkunjung ke rumahnya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Waktu itu singkat, saya senang dengan ceramahnya Habib Taufik. Kenapa? Tidak ada lagun, tidak ada lahun. Apa yang disampaikan betul-betul merasap di dalam jiwa kita, bukan hanya lelucuan. Sekarang ini banyak ceramah dibikin lucu-lucu biar orang tidak ngantuk. Tidak ada. Orang yang mendapatkan ilmu betul-betul diperhatikan. Kalau kita bikin lucuan, bikin kita ketawaan orang, malah kita juga ikut dosa. Apalagi yang dibicarakan tidak ada faktanya, tidak ada kenyataannya, cuma dusta. Ini bahaya. Lihat dalam al-hadis, lihat ceramahnya para habaib itu, lihat. Apa kata beliau? Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Hadis ini yang beliau sampaikan pada ulun hafal. Al-Ghaga fil masjid zulmatul fil gawar. Tertawa di masjid apalagi sampai terbahak-bahak, itu mematikan hati kita. Ketawa. Nabi itu tertawa tidak ada keluar suara. Nabi itu kalau tertawa itu paling hebat gigi nih. Itu saja kelihatan sudah hebat. Itu jaka besita gelak banget tertawa tuh. Gelak sudah. Namun kita kan lain. Kedengaran supaya ke sana di situ. Apalagi pakai mikrofonnya, kedengaran tetangga dua buah rumah. Ketawa. Lupa kepada Allah. Kita ini hidup ingat kepada Allah. Ilmu apa yang kita dapatkan betul-betul kita perhatikan. Ini hadisnya. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kulli kalimatin tala'at min famihi malakan yastaghfiru lahu wa li sami'ihi hatta ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Paham lah yang artinya? Itu paham? Enggak ada diartikan, paham lah Bu? Enggak paham, bahasa Pakumpai paham Bu? Jaka ulun bisa bahasa Pakumpai aja. Ulun kada bisa bahasa Pakumpai. Bahasa Pakumpai itu rami itu. Hah, rami. Apa itu ngarannya itu? Ayo kuman-kuman misalnya makan-makan ya. Kami kan ibu paham, makanya berbicara tuh berbicaralah dengan bahasa mereka. Cuma kalau ulun tidak bisa ya berbicaralah dengan bahasa ulun. Mudah-mudahan pian paham. Orang Pakumpai itu hebat. Kenapa? Orang Pakumpai itu dia bisa bahasa Banjar, dia bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau orang Banjar belum tentu bisa bahasa Pakumpai. Ulun aja contohnya. Ya ada. Jadi orang Pakumpai hebat nah. Ya ada beb. Hah? Hebat Bu. Alhamdulillah. Ini Habib orang Pakumpai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kulli kalimatin, pada tiap-tiap kalimat
ucapan. Pada tiap-tiap kalimat yang disampaikan oleh si penceramah itu, malakan satu malaikat yastaghfiru lahu, dia memintakan ampun, yastaghfirullah lahu, dia memintakan ampun akan Allah Subhanahu wa taala, lahu bagi si dia, si alim. Tidak hanya untuk si alim, wali sami'ihi, bagi pendengar-pendengarnya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya Allah, ya Rasulullah, ini yang keluar dari mulut ulun ini, berapa kalimat yang disampaikan. Ini malaikat dijadikan oleh Allah dari kalimat yang ulun ucapkan. Malaikat ini dia memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi ulun yang menyampaikan, yang tidak dibuat lelucuan atau memainan dalam dakwah tersebut, dan bagi yang mendengar karena menyampaikan dakwah yang benar juga dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bayangkan, dari malam ini sampai besok nanti hari kiamat, itu malaikat akan memintakan ampun kepada kita semua. Untung tidak. Insya Allah kita semua dapat maghfirahnya Allah, dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ulun menyampaikan tentang kelahiran baginda Nabi SAW, tidak akan cukup waktu ini. Makanya ulun bagi doa dengan Habib Said Hadid Al-Hasani, nanti babak kedua bagian beliau. Insya Allah ulun karena baru kenal dengan beliau, mudah-mudahan perkenalan ini lebih menguatkan di dalam persaudaraan dengan Habib Khairil. Kita sudah ada juga sedikit mendengar, Masya Allah, kehebatan beliau. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah daripada guru mulia beliau, amin ya rabbal alamin. Summa qala, kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul kaum, itu mereka. Nih kita yang duduk di sini, kita yang hadir di sini, la yashqa bihim julusahum, tidak celaka duduk mereka di tempat itu. Ini Rasulullah yang menyebutkan mereka yang duduk di tempat itu, mereka tidak akan mendapatkan celakaan, mendapatkan azab, mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjuang, kita hadir, kita rela meninggalkan rumah, kita rela meninggalkan istri kita di rumah. Ya amunnya ibu empat kada apa-apa berdua. Kita rela meninggalkan anak kita di rumah, tidak lain tidak bukan untuk mengagungkan Rasulullah dan juga untuk mendapatkan ilmu yang bisa kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Orang bertanya, malaikat itu kan tidak kelihatan. Mana malaikat? Kita orang yang beriman percaya malaikat itu ada. Siapa itu malaikat? Bagaimana itu malaikat? Di tempat ini diturunkan rahmat dengan sababan liqiraati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tempat ini sebabnya diturunkan rahmat adalah karena dibacakannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj, sebahagian di dalam kitab disebutkan Nabi bertemu satu malaikat, yang malaikat ini sangat ajaib bin aneh dan sangat luar biasa. Dia berdiri tegak dengan bersayap, dengan tangan yang banyak. Pokoknya malaikat ini sangat mengherankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man hadza?" Wahai Jibril, siapa ini? Ada malakut. Kemudian Nabi dekati, "Wahai malaikat, kamu diciptakan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini. Kamu tugasnya ada apa? Kamu kerjakan apa?" Lalu malaikat menjawab, "Ya Rasulullah, saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu menghitung, saya selalu mencatat
dari zaman Nabi Adam yang diturunkan di dunia alaihi salatu wassalam, itu turunnya hujan, itu ada malaikat yang menghitung berapa titik, berapa hari hujan yang pernah turun ke bumi ini. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat takjub, sangat luar biasa. Wahai malaikat, begitukah mampunya kamu menghitung berapa kali hujan, berapa titikan hujan rahmat Allah yang diturunkan ke dunia ini? Ya Rasulullah, saya tahu dan saya menghitungnya sekian banyaknya. Tetapi ya Rasulullah, saya tidak pernah menghitung dan saya juga tidak bisa menghitungnya. Jadi apa guna saya menghitung rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hujan aja kita tidak bisa menghitung. Lain bang kalau Abu Nawas. Kamu tahu ada jumlah bulan, apa jumlah bintang yang ada di langit itu berapa? Bintang yang di langit itu ada berapa? Aku tahu bintang di langit itu banyaknya, gampang. Kalau kamu menghitung, saya ada punya penghitungan. Lalu ditanya orang, hitungannya apa? Diambil sejadah, kamu hitung bulu sejadah itu berapa? Ini kan gila namanya. Siapa yang menghitung bulu sejadah? Pasangin jauh, panas gua. Namunnya kada-kada diparahkan, didarasakan aja, kena aja. Kasihan juga keringatan kawan dah lah. Ya sudah cukup, kena kedinginan lagi nah. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan bagi orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat yang disampaikan oleh beliau pembawa acara. Itu salawat Bapak Ibu. Kita sahuti salawat tersebut. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun di tempat ini. Malaikat saja yang mampu menghitung turunnya hujan dari atas langit ke bumi. Tetapi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini, dia tidak bisa menghitungnya. Tidak bisa menghitungnya. Saking banyaknya rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam hadis-hadis yang sahih, yang masyhur, man shalla alayya salatan sallallahu ta'ala biha asyar, itu paham. Kalau kita bersalawat sekali, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Ini pemahaman ya ulun anggap guru ulun Habib Rizik bin Muhammad Syihab, karena beliau sering ke Pasuruan datang dan ikut ke majelis kami di tempatnya Habib Taufik. Beliau menjelaskan begini, kata beliau, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, satu kali saja orang mengucapkan salawat 10. Bagaimana kalau dia 100 kali bersalawat? Bagaimana kalau dia bersalawat sampai 1000 kali? Satu saja dia bersalawat, Allah balas 10. Sedangkan masuk ke dalam surga adalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, kita masuk ke dalam surga bukan dengan amal yang disebutkan sejarah di dalam cerita Bani Israel yang panjang umurnya, yang banyak ibadahnya. Dia mengatakan, saya masuk surga dengan amal saya. Tidak, kata Allah, kamu masuk surga dengan rahmatku. Kalau dihitung, tidak akan bisa memenangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengucapkan satu salawat saja kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dibalas sampai 10, itu mampu memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya beserta Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat tidak bisa dilihat. Kenapa? Hijab kita yang begitu tebal itu disebutkan dalam satu sejarah.
salah satu wali Allah di kota Tarim Hadramaut. Ada seseorang bapak ini wali, dia punya anak kecil, ya mungkin masih sekecil seperti ini yang ada di muka kita ini, umurnya masih sekitar 10 tahunan. Itu bapak ibu, kalau anak itu melihat ke atas langit, dia banyak melihat minal ajaib fi malakutis samawat, dia banyak melihat di atas langit itu yang mengajaibkan, yang mengherankan, yang mentakjubkan matanya. Apa yang dia lihat, apa yang dia katakan, ya aba, ya abi, yanzilul malaikat kesirun min malakutis samawat anzuru ilal malaikat. Wahai bapakku, aku melihat malaikat, dia turun, kadang dia naik, begitu banyak, luar biasa. Kalau kita lihat ke atas langit, coba bapak ibu lihat ke atas langit, apa yang ada? Mudah-mudahan jangan hujan. Alhamdulillah ada. Maka sore tadi pindah hujan harinya tuh turun. Mudah-mudahan dengan barokah Nabi Muhammad SAW jangan hujan. Amun hujan daur para yang